Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Dartrianto, NIM 201090662, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan agama Islam tentang pengaruh kemajuan teknologi dan terhadap perkembangan agama Islam. Kita tahu bahwa kita saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut? Pengaruh apa teknologi tersebut kepada agama Islam? Kita akan bahas. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, orang-orang yang berakal di sini bagaimana manfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut untuk mengingat Allah. Bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan pengaruh teknologi ini untuk sarana meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah. Kita diingatkan juga yaitu alladzina yadhkuru, yaitu orang yang mengingat Allah qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring, wa yatafakkaruna dan memfikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Nah, dalam ayat ini kita jelas bahwa penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Salah satunya dari penciptaan Allah kita kembangkan contoh dulu untuk naik haji kita kesulitan, berjalan kaki, naik onta, naik kuda, itu merupakan ciptaan Allah. Kuda, onta, kita naik haji, naik onta, naik kuda, kemudian naik perahu. Kemudian adanya perkembangan teknologi, berubahlah. Kita naik haji sekarang mudah dengan pesawat, dengan kapal, kita dimudahkan. Bagaimana kita manfaatkan perkembangan teknologi ini untuk sarana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Juga dalam hal informasi dan komunikasi, kita sekarang dimudahkan dalam berdakwah. Dengan adanya media sosial kita bisa berdakwah dengan bebas. Kita bisa mengajak untuk mencari kajian-kajian kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus kita dengan mudah. Mencari keilmuan agama dengan mudah. Maka bila saat ini orang yang tidak paham agama adalah orang yang sangat rugi. Karena kita dimudahkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Ini pengaruh baiknya. Pengaruh buruknya kita dilupakan. Kita dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut kita dibuat lalai. Kita dibuat lengah karena kita terlalu terperdaya permainan dari ciptaan ini yang membuat kita lalai terhadap Allah.
Jangan sampai kita begitu. Ini merupakan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Kita dibuat lalai. Nah, ini. Mari kita saling mengingatkan, saling mengajak pada kebaikan agar kita tidak dilalaikan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi ini. Tanda kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, adalah dengan memanfaatkan nikmat Allah ini sebaik-baiknya. Kita gunakan fasilitas yang kita miliki, kita gunakan handphone kita untuk berdakwah, untuk meningkatkan iman kita, untuk sarana tholabul ilmi seperti kuliah daring ini. Kita manfaatkan diskusi bersama untuk sarana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Merupakan salah satu syukur kita. Selain bil lisan, bil kolbi, juga dengan bil af'al, dengan pekerjaan, yakni memanfaatkan nikmat-nikmat, termasuk nikmat teknologi yang kita manfaatkan sekarang. Kita ada pesawat, kita gunakan kemudahan untuk bisa bolak-balik umroh. Setiap bulan umroh, Masya Allah. Setiap tahun haji, Masya Allah. Setiap minggu ziarah, karena saking mudahnya. Nah, ini pengaruh positif, juga ada pengaruh negatif. Dengan bebasnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang, tidak ada penyaring selain diri kita sendiri. Kita lihat di sosial media, begitu mudahnya kita mengakses sesuatu, begitu mudahnya kita bersama-sama untuk membuat berita hoax, bersama-sama untuk mengajak keburukan. Begitu mudahnya kita juga ada akses yang sangat mudah untuk melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Karena teknologi ini, maka teknologi itu bagaikan dua mata uang, ya, memiliki berbeda-beda dan manfaat masing-masing. Kita tidak bisa menafikan perkembangan, kita tidak bisa acuh, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi ini. Kalau kita begitu, kita menjadi umat yang tertinggal. Kita harus semangat dalam perkembangan zaman ini. Kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita juga jangan lupa untuk bertolabul ilmi. Karena apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Tanda dari diangkatnya derajat kita oleh Allah, yakni dengan iman dan ilmu. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan iman kita kepada Allah? Bagaimana kita manfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan ilmu kita, khususnya ilmu agama? Karena banyak di sosmed sekarang kajian-kajian online, apalagi akibat pandemi saat ini, banyak kajian ulama-ulama yang online. Pondok-pondok pesantren banyak yang online, Lirboyo online. Yang di sekitar kita juga banyak yang online. Ada Sumber Sari juga online. Sholawat juga online. Kita sangat mudah sekarang untuk mencari pahala. Ini merupakan pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Tapi juga kita harus berhati-hati dengan pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak terhadap hal tersebut sehingga kita lalai, kita terlupakan. Nah, tersebut mungkin ada beberapa tips, yakni dari saya. Yang pertama tadi, kita meningkatkan diri kita, meningkatkan pribadi kita masing-masing dengan ilmu agama yang baik, agar kita tidak lalai, tidak melakukan, tidak memanfaatkan teknologi ini dengan buruk. Kita tingkatkan
Kita sering-sering bertanya kepada ulama-ulama kita. Apalagi dengan sosmed, kita mudah sekali untuk bertanya kepada beliau-beliau. Kita tidak perlu sowan ke sana karena kita juga dibatasi oleh pandemi. Kita harus menjaga diri masing-masing. Juga ada tips, manfaatkan waktu luang untuk mengisi kesibukan dengan hal-hal yang positif. Contohnya kita membuka kajian, membuka sholawat di online. Kita juga membuat status-status yang bernada positif. Kita mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita untuk kepada hal yang kebaikan. Karena ini juga perintah Allah. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita harus jaga diri kita pribadi. Karena kalau tidak diri kita, siapa lagi yang mau jaga diri kita? Itu mungkin tips-tips agar kita tidak terperdaya dari teknologi ini. Jangan kita menutup diri kita dengan perkembangan teknologi. Kita harus mengikuti, kita harus mengimbangi dengan hal yang baik. Ketika ada yang sekarang viral TikTok, kita gunakan TikTok tersebut untuk berdakwah. Nah, gitu. Ketika sedang viral yang di Instagram, kita gunakan Instagram tersebut untuk berdakwah. Mudah kan? Kita juga nggak perlu ngoyo, nggak perlu datang ke majelis. Mudah sekali. Maka rugi, sekali lagi rugi kalau era sekarang kita tidak memiliki ilmu agama, tidak bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Ada motor, kita gunakan untuk berangkat kajian, berangkat untuk ngaji juga penting, untuk menyambungkan sanad penting itu. Karena ada motor, kita sudah tidak perlu jalan kaki jauh, sepeda ontel jauh, kita mudah. Nah, itu mungkin dari kami yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.